Bayangkan saudara-saudara, kubur Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat berkumpul-kumpul, apalagi kubur selain Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Rasul itu kepada kita? Nah, sekarang kita lanjut kepada hadis Abu Hurairah. Ya. Setelah At-Taubah ayat 128, 129, kita lanjutkan kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughni haitsu kuntum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bersalawatlah kepadaku, karena salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan semua rawinya thiqah. Ada 3 hal yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika beliau masih hidup. Dalam rangka apa? Mengawal tauhid. Dalam rangka apa? Menutupi celah jalan kepada kesyirikan. Pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Kuburan untuk apa? Kuburan tempat apa? Tempat tidur, ya. Kuburan tempat bobok. Nggak ada kuburan tempat bekerja. Kuburan tempat orang tidur. Jadi pesan Nabi, jangan jadikan rumahmu hanya sebagai tempat tidur saja. Di situ tidak dilantunkan ayat Al-Quran. Di situ tidak didirikan sholat. Di situ tidak dipanjatkan doa, hanya buat tidur doang. Berarti rumah sama dengan kuburan. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha kubura. Lakukanlah sebagian salatmu di rumahmu dan jangan menjadikannya sebagai kuburan. Tetangga masjid, ya, yang dekat rumahnya dengan masjid, salat sunnahnya dipending di rumah, ya. Karena Nabi pesan sebagian salatnya lakukan di rumah. Jangan untuk tempat tidur doang. Bikin rumah ya mewah-mewah, bertingkat, kasur empuk, ya semuanya mewah. Tapi tempat tidur aja, ya sama dengan kuburan. Walaupun rumahnya sederhana, tapi di situ didirikan sholat, dibacakan Al-Quran, dipanjatkan doa kepada Allah. Nah, inilah rumah yang sesungguhnya. Jadi rumah itu tidak ditentukan dengan kemewahannya. Rumah itu ditentukan dengan gunanya buat apa.
Gunanya buat apa? Jadi gunanya bukan hanya untuk tempat tidur saja, tapi juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain masih dari Abdullah ibnu Umar, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal baiti iyasma' surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagai tempat tidur saja, karena syaitan akan menghindar, syaitan akan terbirit-birit, syaitan akan lari tunggang langgang dari rumah jika didengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Nah, ini ada ilmu lagi. Kalau ada yang kemasukan, ada yang kesetanan, ya macam-macam ya. Gak usah dukun yang dicari, gak usah dukun yang dicari. Bacakan Al-Baqarah di rumah itu, karena sumber petaka itu dari syaitan, dari syaitan. Nah, syaitan akan lari, kata Nabi, ketika di rumah itu dibacakan suratul Baqarah. Ini selama ini yang dibacakan dangdut melulu, ya musik saja yang diputar, gedebak gedebung, gedebak gedebung. Ya tambah banyak syaitan di rumah itu. Nah, ini pesan Nabi yang pertama, ya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sekarang yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu menjadikan kuburku sebagai 'id, sebagai 'id, perayaan. Berkata Syekhul Islam, Al-Aid adalah nama untuk perkumpulan umum yang terulang secara rutin. Itu Aid namanya itu. Ya, seperti Idul Fitri, kita ngumpul-ngumpul terulang tahun depan, tahun akan datang, setiap tahun. Itu juga Idul Adha. Kata Ibnul Qayyim, Aid itu adalah sesuatu baik berupa waktu maupun tempat yang kedatangannya sudah menjadi hal yang biasa. Ngumpul-ngumpul di suatu tempat, ngumpul-ngumpul di suatu waktu, itu Aid namanya itu. Nah, pesan Nabi yang kedua, jangan jadikan kuburku sebagai Aid, sebagai tempat berkumpul-kumpul. Bayangkan saudara-saudara, kubur Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat berkumpul-kumpul, apalagi kubur selain Nabi. Sebentar lagi Ramadan. Fenomena kita lihat sebelum Ramadan, ngumpul-ngumpul di kuburan, bawa mawar, ya, kembang, ya, air mawar dan kembang, tabur-tabur, ya. Ini kebiasaan kita, nggak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ziarah, Ustaz, ziarah tidak harus rame-rame, ziarah sendiri-sendiri dan tidak ditentukan waktunya, tidak harus mau masuk Ramadan. Dan khusus kepada wanita, ini dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita bacakan hadisnya kemarin, bahwa Rasulullah melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Nah, ini pesan yang kedua, jangan jadikan kuburku sebagai Aid, sebagai tempat berkumpul dalam berkala dikunjungi terus. Ini sebenarnya pelajaran buat kita. Jadi rame-rame di kuburan itu tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu alayya
fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku. Ingat, Nabi menyuruh ngapain? Berselawat. Nabi tidak menyuruh ngirim Fatihah. Ya. Nabi tidak menyuruh ngirim Fatihah kepada beliau. Yang disuruh adalah berselawat. Berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni. Salawatmu itu akan sampai kepadamu. Saya ulang. Sesungguhnya salawatmu itu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kamu berada. Apa artinya? Salawat kita tidak harus diantarkan ke kubur Nabi. Setelah beliau melarang, jadi jangan jadikan kuburku sebagai ain, sebagai tempat berkumpul. Nah, bersalawat kepadaku, dan salawat itu nggak usah diantar, dari jarak jauh bisa kalian bersalawat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu ngapain kita ke Madinah, Ustaz? Kita ke Madinah bukan ngantarin salawat. Kita ke Madinah adalah untuk sholat di Masjid Nabawi, yang satu kali sholat lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu tujuan kita ke Madinah. Nah, jadi saudara-saudara, calon jamaah haji, calon jamaah umroh, luruskan niat. Kita ke Madinah bukan untuk mengantarkan salawat kepada Nabi. Ngantarin salawat dari hutan panjang bisa, ngirim salawat dari hutan panjang bisa. Tapi kita ke Madinah adalah untuk sholat di Masjid Nabawi, karena nilainya satu kali sholat di situ lebih baik daripada 1000 kali sholat. Nah, ini inspirasi buat kita, ilmu buat kita. Kalau salawat tidak usah kita antarkan ke kubur Nabi, begitupun kita dengan saudara kita, tidak usah diantarkan doa ke kubur saudara kita. Kita punya ibu yang sudah meninggal, kita punya ayah yang sudah meninggal, nggak perlu ngantarin doa ke kubur ayah, nggak usah ngantar doa ke kubur ibu. Doakan saja dari tempat yang jauh sampai insya Allah. Apalagi kuburnya jauh di kampung, bela-belain sampai ngutang. Ngapain ziarah kubur ibu? Kita mau Ramadan belum ziarah ke kubur ibu, kubur bapak. Cukup ziarah dari jarak jauh, mendoakan dari jarak jauh, insya Allah sampai. Nah, pembahasan ini akan kita tutup dengan doa, bukan doa, larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ziarah jarak jauh. Dalam hadis dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid." Perjalanan tidak boleh dipaksakan, perjalanan ibadah maksudnya, kecuali hanya mengunjungi 3 masjid. Masjid apa itu? Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wa Masjidil Aqsa. Pertama, mengunjungi Masjidil Haram, Makkah. Kedua, mengunjungi Masjid Nabawi, masjidku ini, kata Nabi, Madinah. Dan yang ketiga, mengunjungi Masjid Aqsa di Palestina. Itu perjalanan jauh yang dipaksakan, yang dibela-belain, yang bernilai ibadah. Selain itu tidak ada, sama masjid ini semua, ya. Apalagi untuk mengunjungi kuburan. Jadi ziarah jarak jauh tidak ada nilai ibadahnya. Ziarah jarak jauh yang ada nilai ibadahnya cuma mengunjungi 3 masjid ini. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Sekali lagi, bukan untuk mengunjungi kubur Nabi niat kita, tapi mengunjungi masjidnya Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.